Ya, tadi kita belum berdoa ya, jadi mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mudah-mudahan perkuliahan, analisis dan pengembangan produk halal yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam belajar ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini kita akan melangsungkan kegiatan presentasi dari e-book yang sudah diresum oleh kalian ya, terkait dengan ekosistem industri halal gitu. Nah, kita hari ini akan melihat ya sebagai penguatan materi-materi terdahulu terkait dengan informasi dan wawasan produk halal seperti itu. Nah, bagaimana gambaran industri halal gitu ya. Industri halal nih nanti ada banyak aspek gitu ya, bahwa makanan itu hanya salah satu saja dari industri halal itu. Selain itu ada obat halal, ya, kosmetik halal, pakaian atau fashion halal, wisata halal, ya. Segala macam banyak aspek-aspek itu dikaitkan dengan kata-kata halal. Nah, barangkali bagi umat Muslim ya, ya mereka merasa bahwa keyakinan mereka untuk segala sesuatu yang halal itu sudah mulai diperhatikan gitu ya dan didukung oleh pemerintah dalam regulasi-regulasi halal tersebut ya. Namun bagi pelaku usaha itu sekaligus peluang dan tantangan gitu. Mereka untuk menyediakan segala sesuatu aspek dalam kehidupan itu yang ada kata-kata halalnya. Mungkin dengan memberikan kata-kata halal bisa menjadi salah satu prospek nilai jual kan gitu. Nah, misalnya pariwisata halal, orang penasaran nih gimana nih pariwisata halal nih. Berarti yang lain nih pariwisata haram gitu ya. Belum tentu juga ya. Jadi mungkin bisa jadi mereka melabelkan sesuatu mereka dengan kata-kata halal itu jadi nilai jual tersendiri bagi mereka. Apalagi di negara-negara yang minoritas, Muslim minoritas misalnya, mereka eh, mengakomodir gitu ya. Atau bahkan bahkan di negara mayoritas apalagi ya, mereka memperhatikan penduduk warga yang mayoritas Muslim, memperhatikan keyakinan yang mereka anut itu jadi salah satu peluang bagi bisnis dan sebagainya. Bisa jadi gitu ya. Jadi intinya masing-masing punya sisi positif lah ya. Sekarang isu halal sudah mulai dikembangkan, bahkan di makanan yang halal itu kan dianggap sebagai makanan yang berkualitas tinggi gitu ya. Demikian juga obat-obatan. Untuk izin edar sudah dipastikan dengan izin edar di BPOM ya. Kalau sudah keluar berarti kan sudah terjamin keamanannya, khasiat atau mutunya, dan kualitasnya. Ditambah lagi kalau dia punya sertifikasi halal obat, berarti obat itu kualitasnya tinggi kan? Obat pada umumnya saja sudah lewat BPOM, wah itu sudah tercapai setidaknya 3 kriteria aman, ya, safety, efficacy, dan quality kan ya. Ditambah lagi dengan ada sertifikasi halal, wah berarti itu adalah suatu kualitas di atas standar obat rata-rata. Karena standar obat minimum itu kan sesungguhnya ya 3 tadi itu. Ditambah lagi dengan halal ya, berarti itu kualitas yang lebih ya. Oleh karena itu yang non-muslim pun sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, mereka mencari produk-produk yang ada logo halalnya. Belum tentu mereka meyakini syariat Islam itu karena mereka punya syariat yang berbeda kan. Tapi mereka yakin gitu bahwa produk-produk yang memiliki logo halal itu adalah produk-produk yang punya kualitas tinggi gitu. Melebihi dari produk-produk yang biasanya pada umumnya. Nah, gitu ya. Sehingga mereka lebih yakin ya, menurut mereka lebih baik untuk mereka konsumsi karena sudah dicek sedemikian rupa ya, baik itu kehalalannya, terutama juga selain halal kalau bagi yang non muslim mungkin parameter halalnya beda-beda, kayak kemarin aja yang Yahudi beda ya. Nah,
Kristen, Hindu, Buddha beda-beda lagi ya. Nah, tapi mereka juga yakin selain halal tuh ada toyibnya kan untuk dapat halal itu ya. Ada toyibnya baik gitu menurut mereka. Tidak menjijikkan, bernutrisi dan sebagainya ya. Aman sebagainya. Menurut mereka kayak gitulah. Kemudian untuk ini ya berarti kita seperti membuka wawasan. Kita akan melihat bagaimana industri halal itu secara global ya. Bagaimana di dunia, bahkan di negara-negara lain tuh gimana sih sebenarnya perhatiannya terhadap halal ini. Nah, ini kan membuka wawasan. Sehingga kita punya brainstorming bahwa halal ini tidak hanya di Indonesia yang mayoritas muslim misalnya. Ternyata negara-negara lain pun yang juga ada penduduk muslim juga ya, dan juga banyak agama yang lain ya. Ya di luar negeri sana secara global juga sudah isu halal ini. Artinya kita sebagai seorang farmasis sudah mulai membuka wawasan, oh ini salah satu peluang yang bisa dikembangkan ini. Terutama dalam analisis dan pengembangan metode produk halal ya. Mengembangkan metode dan sebagainya, sebagaimana yang kita sampaikan pekan lalu ya. Gambaran-gambaran bagaimana peneliti itu salah satunya sudah mulai melirik gitu. Bahkan di negara-negara barat mungkin kalau terkait dengan analisis halal yang nggak terlalu mereka lirik. Kenapa? Karena mereka nggak terlalu concern dengan yang halal-halal itu. Ya, karena ya di pasar mereka mungkin tidak memperhatikan itu mungkin ya. Tapi secara global sekarang ini sudah mulai ya. Bahkan untuk ekspor dan sebagainya ada yang mensyaratkan persyaratan halal dan sebagainya. Kalau enggak ya bisa tidak bisa bersaing gitu ya untuk pasar global. Nah, ini membuka wawasan ya sebagai peluang sekaligus tantangan. Nah, khusus untuk farmasis ya bisa jadi nanti ada yang sebagian menjadi entrepreneur bisnis kan. Bisnis apapun nanti seorang farmasis kan tidak menutup kemungkinan. Kalian juga belajar kewirausahaan. Kalau mau bikin usaha, bikin produk, berarti ada satu sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi bagaimana keinginan konsumen. Nah, salah satunya terkait dengan produk halal, berarti itu perlu diperhatikan nih, gitu kan ya. Kemudian juga dari sisi analis ya, berarti kalian punya peluang, salah satunya bisa fokus kajiannya ke analisis dan pengembangan produk halal dengan berbagai macam metode analisis yang bisa dikembangkan. Jangka panjangnya seperti itu. Kan nggak tahu nanti bekerja di mana. Siapa tahu ada yang bekerja di BPOM ya. Siapa tahu ada yang bekerja sama dengan LPPOM MUI, LPH. Siapa tahu ada yang bekerja sama di industri kosmetik yang sudah fokus kepada halal. Demikian juga industri obat. Beberapa sudah mendaftarkan produk obat mereka untuk dapat sertifikasi halal ya. Nah, ataupun kalian ya sebagai akademisi ya ataupun sebagai peneliti dan sebagainya, macam-macam. Kita nggak tahu ke depannya jalan kita gimana. Kadang kita pengen A, ternyata kita dapat yang B ya. Kadang kita tidak suka dengan yang A, malah dapat yang A gitu. Apapun itu artinya sebagai seorang farmasis kita harus punya komitmen bahwa harus menyelesaikan kurikulum ini dengan baik, menjadi suatu farmasis yang utuh. Nanti pun untuk mendapatkan gelar apoteker ada ujian kompetensi. Yang diuji bukan sesuatu mata kuliah yang kita suka. Semuanya gitu. Suka enggak suka, 1 soal, 5 soal keluar dari mata kuliah itu, kalau kita abaikan, kita remehkan, bisa jadi itu yang menjadi peluang, celah untuk kita gagal dalam gara-gara 1 soal misalnya. Gara-gara 1 soal kita udah bisa di bawah nilai batas lulus minimal, nggak bisa lulus. Harus ngulang sampai lulus. Kalau nggak lulus-lulus mungkin ada batasan untuk di drop out dari profesi apoteker. Berat ya tantangan sekarang untuk lulus. Untuk masuk profesi apoteker aja harus banyak tesnya, administratif ya, tes tes ini tes itu ya, salah satunya tes TPA, tes TOEFL ya. Udah masuk pun nanti banyak lagi kegiatan di dalamnya ya yang harus kita lewati satu persatu. Selesai juga nanti dilewati ya, walaupun hanya 1 tahun, tapi banyak hal ya. Jadi modal awalnya adalah ilmu di S1 ini. Orang yang punya basic ilmu S1 ini bagus, ya mereka akan mudahlah nanti untuk di profesi. Karena di profesi kan tidak lagi ngulang mata kuliah S1. Semuanya dianggap sudah kompeten. Punya kompetensi, punya kualifikasi keilmuan di S1.
Dianggap kan kayak gitu, karena udah lulus S1 kan. Mau kita dapat D, mau kita dapat C, atau yang nilainya pas-pasan, dianggap semuanya sudah kompeten. Makanya jangan sampai nilai menjadi salah satu apa ya, skor oriented. Yang penting kan dapat nilainya B gitu ya. Tapi kualitasnya nilai B sebenarnya kita tuh nggak layak gitu. Itu pun nilai B karena kita mohon-mohon minta tolong ataupun apa ya. Nilai C demikian juga karena nilai D terlalu lebih nih mau biar 10%. Nah, naiklah C akhirnya pada akhirnya dengan ya tugas dan sebagainya ya. Nah, tapi itu bukan ya. Nah, jadi harapannya adalah nilai itu correlated dengan wawasan pengetahuan kita juga gitu. Dan yang penting adalah semangat atau jiwa terus belajar itu tadi ya. Tidak mudah puas dengan apa yang udah didapatkan. Oke ya, itu mungkin sebagai prolog ya untuk presentasi. Jadi ini sebagai penguatan aja untuk menambah wawasan tadi terkait dengan analisis dan pengembangan produk halal. Kemudian nanti untuk selanjutnya ya akan dikembangkan lebih lanjut berbagai macam metode analisis untuk pengembangan produk halal ya. Salah satunya melalui ujian. Nah, kemudian dilanjutkan nanti dengan pembahasan bersama dosen berikutnya. Akan banyak membahas metode-metode analisis pengembangan produk halal. Nah, di mana kalian sudah punya sedikitlah fondasi di materi UTS ini, mudah-mudahan bisa jadi wawasan, gambaran nanti untuk melanjutkan di materi berikutnya bersama dosen-dosen berikutnya. Baik, silahkan ya. Bisa di-share untuk slide presentasinya dan boleh dipresentasikan. Ya, agar sama-sama kita simak dan mendapatkan wawasan tambahan hari ini gitu. Silahkan. Ya, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang buku Ekosistem Industri Halal. Next. Dari anggota kelas ada Ramidiani Sabitri, ada saya sendiri Hendrawan, ada William Renaldi, ada Pipi, Rania Wediawati, Rizky Kurnia Agus Putra, dan juga Fikri Muhammad. Bab 1 pendahuluan. Penjaminan halal di Indonesia secara resmi diakui dan didukung negara dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Implikasi dari keluarnya undang-undang ini adalah negara secara resmi mengakui dan menjamin syariat Islam yang berupa kewajiban mengkonsumsi makanan halal dan thayyib. Selain itu, sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh MUI beralih dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang di bawah Kementerian Agama bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Munculnya undang-undang tersebut dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian informasi dan transparansi bagi para konsumen produk halal sekaligus mendorong pertumbuhan pasar industri halal di Indonesia. Bagi umat Islam atau Muslim kebanyakan masyarakat umum, keluarnya undang-undang ini disambut dengan gembira. Namun dari kalangan pengusaha masih mempunyai kekhawatiran jika undang-undang tersebut akan memberikan dampak negatif pada iklim usaha dan investasi di Indonesia. Kenyataannya, keluarnya undang-undang JPH secara ekonomi justru dapat mendorong Indonesia mengoptimalkan dan meningkatkan potensi pasarnya yang menjadi pusat halal global dan menuai dividen dan dari perkiraan industri makanan halal global yang perkembangannya sangat luar biasa pada akhir dekade ini. Next. Dari buku yang dengan judul Ekosistem Industri Halal, ini disusun dengan menyediakan literatur atau buku ajar yang diperuntukkan khususnya bagi perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan, dan umumnya untuk khalayak masyarakat yang tertarik dengan perkembangan halal Indonesia dan ingin mengetahui lebih detail tentang halal industri. Buku ini dibagi menjadi 13 bab yang disusun secara urut dan runtut untuk memudahkan pembaca memahami segala seluk-beluk halal di Indonesia. Secara skematis, isi dan bab dari buku ini dapat dilihat dari gambar berikut.
Next. Isi buku ini dari bab 1 pendahuluan yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang dari pembentukan buku dan struktur konsepsi buku ekosistem halal. Bab 2 landasan hukum syar'i dan hukum positif berisi tentang hukum-hukum dasar tentang halal bagi umat Islam yang berada pada sumber rujukan utama yaitu Al-Qur'an maupun sumber-sumber al-hadis dan beberapa hukum-hukum setelah seperti ijma ulama serta dasar hukum lain yang biasanya akan sangat dipengaruhi oleh mazhab-mazhab di dunia Islam. Pada bab ini juga membahas tentang beberapa kontroversi dari bahan-bahan halal antar mazhab, landasan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan penyaminan pangan dan halal. Mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri juga diulas pada bab ini. Bab 3 sejarah perkembangan penyaminan halal di Indonesia yang menerangkan tentang kejadian-kejadian yang menjadi tonggak lahirnya penjaminan halal di Indonesia, mulai dari tokoh yang terlibat serta pada akhirnya lembaga-lembaga yang muncul terkait dengan penjaminan halal di Indonesia. Periodisasi sertifikasi halal mulai dari zaman sebelum munculnya UU JPH tahun 2014 sampai keluarnya PP nomor 31 tahun 2019. Bab 4 potensi dan pengembangan industri halal Indonesia. Pada bab ini membicarakan tentang potensi dari pasar halal global, penjelasan tentang respon Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, serta pengembangan industri halal di Indonesia juga diterangkan pada bab ini. Setelah mengetahui potensi pasar halal dan mengetahui respon pengembangan halal negara Indonesia. Next. Bab 5 yang berjudul Pilar dan Infrastruktur Industri Halal yang membicarakan kebutuhan infrastruktur halal. Bab 6 kebutuhan sumber daya manusia atau SDM industri halal yang menerangkan tentang SDM dengan beberapa spesifikasi untuk pendukung sistem halal dan kawasan industri halal Indonesia dan dunia. Selain itu, bab 7 pembiayaan dan pelayanan jasa keuangan menerangkan tentang kondisi dan jenis layanan jasa keuangan atau pembiayaan syariah yang dapat mendukung pengembangan industri atau pelaku usaha halal. Bab 8 edukasi dan promosi halal yang merupakan unsur penting dalam proses pendidikan dan promosi halal. Pada bab tersebut dijelaskan beberapa contoh cara-cara edukasi dan promosi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan beberapa institusi pendidikan di Indonesia. Bab 9 kawasan halal selanjutnya diterangkan pada buku ini dengan pertimbangan pembaca telah mengetahui komponen-komponen dasar pembentukan dan suksesnya suatu kawasan industri. Bab 10 sistem dan sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat, dan kosmetika. Pada bab ini membicarakan tentang sektor prioritas halal untuk awal dalam buku ini secara mendalam, masih berupa sektor pangan, makanan dan minuman, kemudian pariwisata, serta secara umum mengupas farmasi atau kosmetik, busana, dan media, serta rekreasi. Bab 11 sektor industri prioritas pangan, farmasi, pariwisata, busana, media, dan rekreasi. Minuman, obat, dan kosmetik digunakan untuk menjelaskan aplikasi pelaksanaan dari proses penjaminan produk halal sebagai perbandingan sistem penjaminan halal dengan negara lain. Next. Bab 12 penjaminan halal di berbagai negara disajikan dengan mempertimbangkan sistem halal di negara-negara Asia Tenggara, Asia, Amerika, dan daerah Eropa. Bab 13 peta jalan industri halal berisi tentang konsepsi peta jalan dan pengembangan halal di Indonesia. Pada akhirnya buku ini disusun dengan mempertimbangkan kemudahan pembaca untuk mengikuti dunia halal di Indonesia serta mengetahui secara lebih detail perkembangan halal di Indonesia dan potensinya sebagai pusat halal dunia. Buku ini diperuntukkan sebagai referensi dasar yang komplit, padat, serta mudah dibaca untuk para mahasiswa, pemangku kebijakan, dan khalayak umum yang tertarik dengan perkembangan dunia halal di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yang berisi tentang landasan hukum syar'i dan hukum positif, di mana agama Islam itu memberikan arahan terbaik untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal bagi baik serta melarang manusia untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang telah jelas diharamkan, baik diharamkan karena zatnya yang kotor atau diharamkan karena dikaitkan dengan sesuatu. Nah, oleh karena hukum asal makanan adalah mubah, maka sebagian besar makanan hukumnya halal untuk kita konsumsi. Hanya sebagian kecil saja yang kemudian dikategorikan sebagai
haram oleh syariat dan semuanya telah dijelaskan oleh hukum syara. Adapun perkara yang masih belum jelas kehalalan dan keharaman, maka inilah yang dikategorikan sebagai selanjutnya. Selanjutnya ada hakikat halal haram. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Status hukum halal dan haram bisa melekat pada benda maupun perbuatan. Hanya Allah yang berhak menetapkan kehalalan ataupun keharaman suatu benda. Bagi setiap muslim, mencari halal adalah suatu kewajiban sekaligus kebutuhan sebagai perwujudan ketaatan dalam maksud hukum Allah yang merupakan manifestasi keimanan. Dalam pembahasan terkait halal dan haram, pangan selalu tidak terlepas dari istilah istihalah. Istihalah adalah perubahan suatu tabiat atau sifat asal suatu benda atau perubahan suatu substansi yang najis menjadi substansi yang lain. Selanjutnya ada ketentuan halal dan haram. Jadi, keharaman produk pangan itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu seperti merupakan hasil kejahatan atau tercampur dengan materi yang haram. Sedangkan yang kedua itu ada faktor internal. Yang pertama itu seperti pendidikan atau kotor, seperti bangkai, darah, babi, dan sembelihan atas nama selain Allah. Yang kedua itu dia membahayakan, seperti komar atau segala yang merusak dan membahayakan. Yang ketiga karena merupakan bagian dari organ manusia. Next. Nah, selanjutnya ada landasan hukum positif. Peran negara dalam menjamin konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk halal sebenarnya telah banyak diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau UU JPH dibahas di DPR. Beberapa peraturan tersebut seperti yang pertama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan, dan seterusnya. Nah, pada fase selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal atau UU JPH, pemerintah telah memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. Sebelum lahirnya UU JPH, sertifikasi halal masih bersifat sukarela. Sementara UU JPH, sertifikasi halal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen. UU JPH mengamankan bahwa produk yang wajib tersertifikasi halal tidak hanya terbatas pada makanan, obat, dan kosmetik, tetapi juga mencakupi produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Next. Nah, selanjutnya ada peraturan terkait jaminan produk halal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Ini merupakan puncak perjalanan sejarah regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Sebelumnya, peraturan tentang jaminan produk halal itu hanya menempel pada UU Pangan dan Kesehatan. Berdasarkan UU JPH ini, penyelenggaraan JPH itu dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang dikenal dengan BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Agama dan dapat membentuk perwakilan yang berkedudukan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Dalam UU JPH ini mewajibkan semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. Next. Boleh next. Nah, jadi pada peraturan pemerintah RI nomor 31 tahun 2019 itu mengatur secara lebih detail mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan produk halal yang meliputi proses sertifikasi halal, cakupan produk, peran dan kerjasama antar kementerian atau instansi atau lembaga, termasuk kerjasama internasional, tahapan implementasi serta pengawasan JPH. Nah, beberapa hal penting yang diatur meliputi yang pertama, kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dan belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.
kewajiban sertifikasi halal dikecualikan terhadap produk yang berasal dari bahan non-halal, dan terhadap produk tersebut pelaku usaha wajib memberikan keterangan tidak halal. Hal ini terdapat pada pasal 2. Next. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar ruang lingkup jaminan produk halal, di mana produk yang terdiri dari barang serta jasa, jika dia termasuk dalam produk dengan bahan baku yang diharamkan, dia itu wajib diberikan keterangan tidak halal oleh pelaku usaha. Sedangkan jika produk-produk tersebut menggunakan bahan baku yang halal, maka dia wajib disertifikasi halal oleh BPJPH yang dikoordinasi bersama dengan kementerian atau lembaga, sama LPH dan bersama MUI. Next. Nah, yang kedua ada tata cara proses produk halal yang diatur dalam pasal 43. Nah, berikut ini adalah gambar standar rantai produksi produk halal, di mana lokasi, tempat, dan alat proses produksi halal itu wajib. Yang pertama, dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat produk tidak halal. Yang kedua, dijaga kebersihan dan higienitasnya. Yang ketiga, bebas dari najis. Yang keempat, bebas dari bahan tidak halal. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi dari proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian. Next. Nah, yang ketiga itu ada implementasi. Kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap dengan prioritas utama itu pada produk berupa makanan dan minuman, serta memperhatikan beberapa pertimbangan tertentu. Bagi produk yang telah memiliki sertifikasi halal sebelumnya, maka sertifikasi halalnya dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktu yang ditentukan. Hal ini diatur dalam pasal 67, 72, dan pasal 82. Nah, berikut ini adalah gambar kewajiban sertifikasi halal pada produk secara bertahap. Di mana yang pertama, kewajiban kehalalan produk itu sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, produk sudah bersertifikasi halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal berlaku. Yang ketiga, produk merupakan kebutuhan prima dan dikonsumsi secara masif. Yang keempat, produk memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi. Kelima, kesiapan pelaku usaha. Dan yang keenam, kesiapan infrastruktur pelaksanaan JPH. Nah, yang termasuk dalam tahap ke-1 itu adalah makanan dan minuman, sedangkan dalam tahap kedua itu adalah produk non-makanan dan minuman. Di mana produk-produk yang wajib disertifikasi halal itu adalah produk yang belum memiliki sertifikasi halal MUI, serta produk yang sertifikasi halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri, namun belum melakukan kerjasama saling pengaku. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya yaitu bab 3, sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia. Next. Nah, yang pertama pendahuluan. Sejarah dimaksud terdapat informasi periodisasi penjaminan halal Indonesia, penjelasan kasus-kasus terkait kehalalan dan peraturan berkaitan dengan jaminan produk halal, serta lembaga berkaitan dengan penjaminan produk halal. Pengembangan industri atau produk halal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya kegiatan sertifikasi halal pada makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk lainnya yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Sejak diterbitkannya UU RI nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan PP RI nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang penjaminan produk halal, maka kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk lainnya yang semua hanya diatur dalam kitab fikih, ini diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk pengaturan kehalalan produk. Dengan demikian, maka mulai saat ini telah terjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen maupun produsen atas kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk halal lainnya. Perkembangan selanjutnya, kehalalan suatu produk juga diatur dalam Kodeks, suatu organisasi dunia yang mengatur sistem perdagangan Indonesia internasional. Dengan demikian, kehalalan produksi makanan, minuman, obat, dan kosmetika, serta produk halal lainnya bukan saja menjadi masalah interumat Islam, tapi sudah masuk pada sistem produksi perdagangan internasional. Next. Nah, berikutnya itu periodisasi perkembangan penjamin halal. Yang pertama, masa sebelum berdirinya LPPON MUI. Pada awalnya, ketentuan halal dan haram bersumber dari Al-Quran Karim, Al-Hadis, Ijma'ul Ulama, Qiyas, dan Usul Sahabat.
lainnya yang semua diatur dalam kitab-kitab fikih dalam bentuk hukum Islam. Akan tetapi, dengan terjadinya perkembangan paradigma baru dalam pengaturan kehalaan produksi, yang semua diatur dalam ajaran agama Islam atau syariat Islam berkembang menjadi ketentuan hukum positif yang diatur dengan hukum negara. Masalah halal dan haram bagi umat Islam adalah sesuatu yang penting untuk menjadi bagian dari keimanan dan ketakwaan. Perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan larangan menggunakan yang haram sangat jelas dalam tuntunan agama Islam. Oleh karena itu, tuntunan terhadap produk halal juga semakin gencar disuarakan konsumen Muslim, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Dalam sejarah perkembangan halal di Indonesia, ada kasus penting yang menjadi tonggak penjaminan halal di Indonesia. Menyadari kasus dan terdapat tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau lebih dikenal sebagai LPPOM MUI. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketentraman batin umat, terutama dalam konsumsi pangan, obat, dan penggunaan kosmetika. Next. Nah, berikutnya masa setelah berdirinya LPPOM MUI. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989. Dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LPPOM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syariah, dan kunjungan yang bersifat studi banding, serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, LPPOM MUI mengeluarkan sertifikasi halal pertama untuk konsumen maupun produsen. Terkait sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, Departemen Agama, Institut Pertanian Bogor atau IPB, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi khusus dengan BPOM, dan Kementerian Agama. Sertifikasi halal MUI merupakan persyaratan dalam penentuan label pada kemasan. Next. Masih pada masa setelah berdiri LPPOM MUI, visi dari lembaga ini adalah menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan di dunia untuk memberikan ketentraman bagi umat Islam dan menjadi pusat halal yang memberikan informasi, solusi, dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional. Adapun misi dari lembaga ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan mengembangkan standar sistem pemeriksaan halal. Yang kedua, melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Yang ketiga, mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal. Yang keempat, memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan produk dari berbagai aspek. LPPOM MUI merupakan lembaga teknis Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ruang lingkup usaha dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika meliputi sertifikasi halal, pelatihan sistem penjaminan halal, penelitian dan pengkajian ilmiah, sosialisasi dan promosi halal, dan pembinaan LPPOM daerah. Sertifikasi halal merupakan inti dari bagian lembaga ini. Next. Berikutnya itu masalah setelah berdirinya BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH merupakan unit kerja baru dan baru efektif melaksanakan tugasnya pada tahun 2017. BPJH dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Landasan hukum pembentukan JPH adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kehadiran BPJPH memperkuat sertifikasi halal. Sertifikasi halal ditransformasi dan ditingkatkan urgensinya dari bersifat voluntary atau sukarela menjadi obligatory atau wajib. Artinya, sesuatu diwajibkan atas dasar undang-undang untuk kemaslahatan seluruh bangsa dengan kehadiran BPJPH sebagai unit organisasi struktural setingkat eselon di Kementerian Agama. Sebuah perubahan besar khususnya dan dalam pengembangan industri halal diharapkan semakin menggelora di negara kita seperti harapan Menteri Agama dalam pidato peresmian BPJPH.
Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan atau lembaga terkait, lembaga periksa halal, LPH, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk halal dan produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Tahap kedua yaitu kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan. Dalam mekanisme BPJH, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup 6 hal, yaitu pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal. Pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Next. Nah, berikut yaitu kasus-kasus terkait kehalalan produk. Yang pertama yaitu restoran, yang mana kasusnya sertifikasi LPPOM MUI terhadapnya belum selesai, tapi restoran tersebut sudah membuat iklan halal di media massa. Padahal saat mengaudit, tim LPPOM MUI menemukan banyak bahan remang-remang yang digunakan. Yang kedua yaitu minuman berkarbonasi pada tahun 1996. Kehalalan produk berkarbonasinya yang diproduksi oleh salah satu produsen minuman di Indonesia dipertanyakan. Manajemen Raja Spring cepat tanggap. Mereka segera minta LPPOM MUI mengaudit minuman berkarbonasi tersebut setelah berbenah diri. Produk keluaran berikutnya bersertifikat halal. Berikutnya yaitu sosis pada tahun 1997. Makanan cepat saji seperti sosis pernah dilaporkan konsumen mengandung babi. Lapor tindak lanjuti KISDI, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, dengan membentuk tim investigasi. Berikutnya yaitu sapi gelonggongan pada tahun 1999 sampai 2002. Beberapa tempat pemotongan sapi melakukan kecurangan. Sebelum dipotong, mulut sapi digelontor air secara paksa hingga tubuhnya membengkak. Berikutnya yaitu ayam impor pada tahun 1999 sampai 2002. Paha ayam yang diimpor jelas diragukan kehalalnya. Departemen Pertanian mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap produk hewan impor disertai sertifikat halal. Berikutnya itu produk daging celeng babi tahun 2000 sampai 2002. Daging celeng diselundupkan dari Sumatera untuk mengelabui konsumen atau pedagang. Daging celeng tersebut dilumuri darah sapi sehingga sudah mirip dengan daging sapi. Berikutnya itu penyedap rasa tahun 2001. Tanpa konfirmasi ke LPPOM MUI, salah satu produsen penyedap rasa menggunakan bactosioston dalam proses produksi penyedap rasa atau monosodium glutamat (MSG). Komisi Fatwa MUI menyatakan haram pemakaian enzim dari babi. Berikutnya itu jus mengkudu tahun 2001 sampai 2002. Menurut LPPOM MUI, kehalalannya ditentukan oleh proses pembuatannya. Jika melalui proses fermentasi alami, jus yang dihasilkan menyerupai homer. Supaya halal, mengkudu diwajibkan langsung diekstrak secara fisik dan diproses sterilisasi lanjutan. Berikutnya yaitu hati impor. Harganya murah, tetapi tidak terdapat label halal sehingga jaminan halalnya tidak ada. Sampai saat ini pun produk seperti ini masih banyak dijumpai. Sebenarnya kaidah produk ini tidak memenuhi unsur aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Berikutnya yaitu ayam tiren, yaitu ayam mati atau yang sudah menjadi bangkai yang kemudian disembelih atau tiren. Atau lebih sederhananya yaitu ayam mati kemarin. Berikutnya yaitu suplemen. Pada tanggal 30 Januari terjadi kegaduhan soal suplemen tubuh. Sebuah surat mengungkapkan kandungan babi di kedua suplemen yang terdapat laporannya. Next. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk bab 10 yaitu sistem dan sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat, dan kosmetika. Next. Yang pertama, ada prosedur umum proses sertifikasi halal dapat dilihat di bagian ada alur proses sertifikasi halal untuk penjelasannya. Seluruh berkas dikirim oleh penyelia halal ke BPJPH, kemudian berkas akan diverifikasi oleh tim verifikator di BPJPH.
Jika berkas dinyatakan lengkap, maka pelaku usaha dapat memilih LPH terdekat. Jika berkasnya belum lengkap, maka pelaku usaha harus melengkapi dan kembali lagi ke BPJPH. LPH yang dipilih oleh pelaku usaha dikirim ke BPJPH, dan selanjutnya BPJPH mengirim surat ke LPH untuk melakukan audit lapangan. Audit lapangan hanya bisa dilakukan pada saat sedang melaksanakan proses produksi. Ketika audit lapangan dilakukan, penyelia wajib mendampingi pelaku usaha. Data audit dikirim ke LPH dan LPH mengirim data resmi ke BPJPH untuk selanjutnya dilakukan pengiriman berkas ke MUI untuk dilaksanakan sidang fatwa. Hasil sidang fatwa dikirim ke BPJPH dan BPJPH akan mengeluarkan surat keputusan terhadap status kehalalan suatu produk dan mengeluarkan sertifikat halal ke pelaku usaha. Next. Kemudian yang kedua ada kriteria sistem jaminan produk halal di industri. Ada 11. Yang pertama kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatih dan edukasi, bahan, produk, fasilitas produk, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk dan yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, kajian ulang manajemen. Kemudian yang ketiga ada manajemen halal dalam industri makanan. Adapun kriteria koordinasi auditor halal internal. Yang pertama merupakan karyawan tetap perusahaan, kemudian harus beragama Islam, merupakan anggota tim manajemen halal, mengerti tentang titik kritis, bahan dan proses produksi, ditetapkan oleh TOP manajemen dengan surat keputusan. Next. Kemudian yang keempat ada mengetahui titik kritis makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Yang pertama untuk obat-obatan, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan batas kandungan alkohol kurang dari 1% pada makanan dan minuman maupun obat dapat dikonsumsi, dengan catatan tidak ada bahan haram lainnya di dalamnya. Kemudian untuk unsur babi, Komisi Fatwa MUI, babi dan unsur-unsurnya haram untuk dikonsumsi. Obat-obatan dari babi, contohnya ada obat injeksi untuk diabetes mellitus, itu ada insulin Nordics, injeksi insulin Retal NPH, produk Novo, kemudian ada heparin, obat untuk antikoagulan darah yang digunakan untuk penyakit jantung. Yang B ada gelatin. Gelatin ini populer dalam industri makanan jika digunakan sebagai kapsul obat-obatan. Masalahnya hampir semua gelatin ini terbuat dari kulit atau tulang babi, hanya sedikit gelatin yang terbuat dari tulang sapi dan ikan. Yang C ada plasenta. Obat timbal juga haram untuk dikonsumsi. Misalnya obat resep paten yang mengandung ekstrak plasenta 10%. Obat ini berbentuk jeli atau salep untuk dioleskan pada berbagai jenis luka. Setiap tablet dan pil yang mengandung ekstrak plasenta 15 mg penggunaan pil ini untuk melaksanakan aktivitas kelenjar susu atau ASI untuk meningkatkan produksi susu setelah melahirkan. Next. Kemudian yang kedua ada minuman. Minuman yang berasal dari bahan fermentasi atau alkohol fermentasi mengandung etanol yang tinggi sehingga dilarang. Beberapa minuman dihasilkan dari proses fermentasi. Yang pertama ada tuak, kemudian cairan brem, jus buah yang disimpan pada suhu kamar dalam kondisi terbuka lebih dari 2 hari, bumbu kismis atau rujak manis lainnya yang direndam lebih dari 2 hari, teh fermentasi yang mengandung alkohol dan sejenisnya. Kemudian yang B, beberapa titik kritis lainnya menurut produk, minuman yang berasal dari bir industri oleh produk misalnya Sandy, minuman ini dikategorikan ke minuman ringan oleh BPOM Indonesia karena mengandung alkohol kurang dari 1%. Kembali ke aturan usul fikih tentang perselingkuhan haram, jika yang banyak itu adalah haram, begitu sekecil apapun juga haram. Penamaan minuman dengan nama yang menimbulkan persepsi seperti bir, haram. Next. Produk dapat dibuat dari
raw vegetable atau syuhat. Produk makanan yang belum jelas halal dan keamanannya itu ada permen, jeli, cemilan atau coklat, titik-titik coklat halal terletak pada penggunaan emulsifier. Kemudian yang ketujuh, pengujian halal. Sertifikasi halal membutuhkan konfirmasi bahwa produk-produk bebas dari alkohol. Penentuan alkohol biasanya dilakukan menggunakan analisis GC headspace dengan deteksi FID. Tetapi untuk melacak asal etanol menggunakan isotop rasio massa spektrofotometri atau alat yang up-to-date. Sertifikat halal juga membutuhkan makanan agar terbebas dari produk babi. Jenis pengujian ini biasanya dilakukan melalui analisis PCR. Instrumen FTIR juga dapat digunakan untuk mendeteksi produk terkait babi seperti lemak babi. Next. Kemudian ada contoh identifikasi titik kritis kehalalan suatu produk. Next. Yang pertama itu ada bagan identifikasi titik kritis bahan nabati, itu dilihat dari pengolahannya, kultivasi mikrobial, fermentasikan, dan bahan tambahannya. Kemudian yang B ada bagan juga identifikasi titik kritis bahan hewani, itu dilihat dari produknya, ada susu, telur dan ikan. Kemudian ada daging dan hasil sampingannya. Next. Yang C ada identifikasi titik kritis produk mikrobial. Semua produk mikrobial ini merupakan titik kritis. Titik kritisnya terletak pada media, baik media penyegaran hingga media produksi, bisa nabati atau hewani. Kemudian yang D ada bagan titik kritis bahan-bahan lainnya, itu dilihat dari bahan tambahan, sintetis maupun campuran. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya lanjutkan mengenai bab 11, sektor industri prioritas pangan, farmasi, pariwisata, busana, media, dan rekreasi. Next. Nah, di mana ada beberapa syarat-syarat produk pangan halal dalam syariat Islam. Yang pertama, 1. Halal zatnya, 2. Halal cara memperolehnya, 3. Dalam memprosesnya, 4 dalam penyimpanannya, 5 dalam pengangkutannya, 6 dalam penyajiannya. Teknologi pangan yang terus berkembang secara dinamis telah memungkinkan terjadinya ikhtilat atau percampuran antara yang halal dan yang haram, antara yang suci dan yang najis. Produk-produk pangan olahan tersebut menjadi lebih diragukan lagi kehalalannya jika dibuat negara yang mayoritasnya penduduknya non-muslim. Contoh, produk minuman yang sebelumnya dibuat secara alami dari sari buah dapat diganti dengan flavor, zat pemberi aroma dengan aroma yang sama dengan buah asli. Kemudian air minum akan dapat dikemas dan jernih disaring dengan filter karbon aktif. Selanjutnya, produk permen agar terasa lunak dan kenyal ditambah gelatin. Kemudian juga ada produk roti agar mengembang ditambahkan bread improver dan yeast ragi. Terus juga ada bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan yang kritis kehalalannya. Produk-produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang diragukan kehalalnya dikelompokkan sebagai mustabihat atau samar tidak jelas halal haramnya. Lanjut. Nah, jadi di sini ada potensi pasar produk pangan halal di Indonesia juga didorong oleh beberapa hal antara lain. 1. Kecenderungan kesadaran keagamaan yang semakin meningkat. 2. Bertambahnya kelompok kelas menengah yang telah terpenuhi kebutuhan primernya, namun akan terus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan lainnya, yaitu kebutuhan berekspresi dan pemenuhan spiritualitas. Lanjut. Tantangan industri pangan halal nasional. 1. Ketersediaan bahan baku dan komposisi pangan halal. Penggunaan bahan tambahan pangan selama ini menghadapi sejumlah tantangan antara lain. 1. Peraturan penggunaan yang semakin ketat. 2. Prosedur importasi yang semakin rumit. 3. Tuntutan konsumen yang terhadap produk yang alami dan halal. Kendala utama adalah pada teknologi, di mana teknologi untuk menghasilkan komposisi pangan dengan sifat dan karakteristik yang memenuhi standar industri pangan diperoleh melalui riset yang panjang dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia GAPMI mengeluhkan regulasi tentang pangan yang terus berubah. Konsekuensi dari aturan ini adalah bahwa produsen harus memformulasikan kembali produk mereka. Sebagai contoh, informasi kandungan garam atau lemak harus dicantumkan, meski belum ada takaran standar untuk garam ataupun lemak.
Produsen juga harus mencantumkan peringatan-peringatan atas akibat dari mengonsumsi suatu produk. Contohnya, konsumsi garam di atas 10 gram bisa menyebabkan hipertensi. Di sisi lain, GAPMMI menganggap bahwa pelebaran sertifikasi halal di Indonesia sangat baik, sehingga produk-produk yang diproduksi di Indonesia mudah dipasarkan, terutama di Timur Tengah. Kedua, birokrasi tidak sederhana dan ketidakpastian regulasi. Lanjut. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, integrasi standar halal dengan standar mutu lainnya dalam pengolahan produk pangan halal. Pada dasarnya, aspek halal diatur dalam banyak regulasi atau standar dari Food Drug Administration atau FDA, Pharmaceutical Inspection Convention, atau Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, atau PCS, ataupun WHO, ISO, GMP, GLP, GCP, dan GDP. Oleh karena halal merupakan semua atribut tersebut beserta elemen-elemen hygiene dan kemurnian dari perspektif Islam. Yang keempat, keamanan pangan dan traceability. Aspek keamanan pangan di industri besar yang telah menjalankan GMP dan HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, serta berkomitmen untuk menghasilkan produk yang baik mungkin dapat dijamin. Selain itu, aspek traceability atau ketertelusuran juga penting untuk didokumentasikan dengan baik. Karena aspek ketertelusuran bahan akan membantu menentukan titik kritis kehalalan maupun keamanan bahan yang digunakan. Jika terjadi permasalahan yang timbul, akan lebih mudah melacak langsung pada sumbernya. Yuk. Yang selanjutnya, R&D pangan dan komposisi halal yang masih sedikit. Bagian R&D industri pangan nasional barangkali yang perlu terus mencari atau mengembangkan daftar ingredient pangan halal untuk menghasilkan karakteristik produk yang diinginkan dan disukai konsumen. Yang keenam, inovasi yang berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perang dagang, industri pangan halal dituntut untuk terus berinovasi dan responsif terhadap perubahan yang dapat tiba-tiba terjadi dan tantangan masa depan yang sulit diprediksi lagi. Next. Yang ketujuh, produk pangan hasil rekayasa bioteknologi. Permasalahan yang dihadapi industri fermentasi terkait kehalalan bukan hanya terpusat di bahan baku, namun juga media pertemuan kultur mikroba yang digunakan sebagai starter. Lebih jauh lagi, jika mikroba tersebut telah mengalami rekayasa genetik dengan insersi gen-gen dari makhluk hidup yang lain, yang boleh jadi termasuk diharamkan. Yang kedelapan, sumber daya manusia penyelia halal. SDM penyelia halal seharusnya orang yang kompeten dengan latar belakang pendidikan ataupun pengetahuan ilmu pangan yang mencukupi, mempunyai semangat untuk belajar hal-hal baru terkait dengan ingredient pangan yang halal, dan perusahaan juga mempunyai komitmen untuk meningkatkan kemampuan SDM-nya tersebut melalui training secara berkala. Next. Nah, usaha mikro kecil menengah atau UMKM pangan dan tantangannya. Tantangan UMKM juga terkait dengan penyediaan bahan baku ingredient namun dalam volume yang jauh lebih kecil, atau dengan biaya produksi per unit jadi lebih mahal. Proses produksi yang kurang terstandarisasi, kemampuan berinovasi yang terbatas, dan cenderung memproduksi pangan yang sama dari waktu ke waktu. Karena tidak mempunyai unit R&D yang mampu melakukan survei pasar seperti di industri besar dan manajemen keuangan atau usaha yang tidak dikelola secara profesional atau terpisah dari keuangan rumah tangga. Bantuan pada UMKM dapat berupa pembinaan, pendampingan, promosi, pemasaran bapak asuh, pelatihan cara berproduksi pangan yang baik, keuangan atau manajemen, dan pengemasan produk, permodalan, sertifikasi, pameran, distribusi, dan lain-lainnya. Terkait dengan pengajuan sertifikasi halal, sudah selayaknya UMKM diberikan perlakuan khusus tanpa mengurangi esensi dari menjaga halal integrity. Next. Stakeholder industri pangan halal di Indonesia. Yang pertama ada pemerintah, kedua investor, tiga industri, 4 konsumen, 5 perbankan, dan lembaga keuangan yang syariah. Selanjutnya berikut ini adalah pengembangan halal supply chain untuk bahan pangan dan produk pangan. Teman-teman bisa lihat di gambar yang disisipkan. Next. Model bisnis UMKM pangan halal. Langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat model bisnis UMKM pangan dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Memetakan UMKM yang ada di berbagai jenis produknya. 2. Mengelompokkan UMKM menjadi klaster-klaster sesuai dengan jenis produknya. 3. Membuat supply chain dari UMKM, penyedia bahan baku, unit logistik, unit yang terlibat dalam proses produksi produk olahan tertentu. Yang keempat, mengidentifikasi permasalahan klaster UMKM. Yang kelima, menentukan akar masalah dan mencarikan solusinya.
Yang keenam, membuat model pengelolaan klaster UMKM jenis produk tertentu dengan pendekatan supply chain. Yang ketujuh, memberikan bahan asuh untuk pembeli produk untuk menjamin keberlangsungan usaha. Next. Nah, salah satu ini contoh model bisnis UMKM pangan halal institusi. UB, kantin halal Toyiban di perpustakaan UB, merupakan salah satunya kantin yang telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI Jawa Timur pada 5 Januari 2019. Kantin ini juga menjadi kantin percontohan dan pilot project untuk kantin tersertifikasi halal. UB, kantin menyediakan freezer untuk penyimpanan daging sapi, daging ayam yang akan diolah oleh para pedagang dan diperlukan dalam kondisi segar atau disembelih pada hari itu juga. Sedangkan untuk pedagang bakso, daging diambil pada hari saat akan diolah. Permasalahan lain adalah bahwa bahan daging yang sudah bersertifikat halal, namun apabila daging digiling di tempat penggilingan yang masih memungkinkan untuk bercampur dengan daging yang lain atau daging non halal, maka dagingnya semula sudah berstatus tidak dagang halal menjadi diragukan kehalalannya. Oleh karena itu, untuk pedagang bakso di kantin halal Toyiban disediakan penggiling sendiri, namun kapasitasnya kecil. Next. Sektor prioritas produk farmasi dan perawatan pribadi. Yang pertama, rantai industri farmasi dan kosmetika halal. Rantai nilai industri farmasi dan kosmetik halal meliputi bahan baku, teknologi, manufaktur, saluran distribusi retailer, dan pembiayaan. Selain itu, dibutuhkan percepatan dalam implementasi strategi industri farmasi dan kosmetik halal yang meliputi 1. Dibentuknya gerakan gaya hidup halal melalui berbagai kegiatan dan media untuk sosialisasi. 2. Kerjasama dalam bentuk harmonisasi kebijakan antara BPOM dan BPJPH terkait peredaran obat dan kosmetika halal. Yang ketiga, pengelompokan bahan baku terindikasi tercampur atau mengandung bahan haram atau tidak jelas status halalnya. Selanjutnya, pariwisata halal, destinasi wisata ramah muslim di negara OKI. Yang pertama, di ranking pertama menurut di 2018 itu ada Malaysia, dan yang kedua ada Indonesia, 3 ada Turki, 4 ada Arab Saudi, 5 Uni Emirat Arab, 6 Qatar, 7 Maroko, 8 Bahrain, 9 Oman, dan 10 Brunei Darussalam. Next. Rantai nilai industri pariwisata halal meliputi destinasi pariwisatanya, airline dan transportasi hubungannya, hotel dan akomodasinya, restoran dan kafe, serta travel dan tour. Yang C, busana atau fashion muslim. Rantai nilai industri fashion muslim atau halal meliputi bahan baku, desainernya, manufakturnya, distributor, retailer, dan promosi, dan pembiayaannya. Yang selanjutnya, media dan rekreasi halal. Rantai nilai industri media dan rekreasi halal meliputi distributor, pembiayaan, investor, inkubator, festival kebudayaan, universitas, digital, ekonomi, dan asosiasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah bab 12, di mana pada bab ini akan membahas tentang penjaminan halal di beberapa negara yang ada di dunia. Boleh selanjutnya. Oke, untuk yang pertama adalah penjaminan halal di negara Malaysia, yang di mana untuk penjaminan halal di Malaysia ini dilakukan oleh suatu lembaga resmi yang di mana namanya adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Nah, JAKIM sendiri ini dalam pelaksanaan penjaminan produk halalnya ini akan dilakukan juga dengan lembaga-lembaga terkait dalam naungan JAKIM, yang di mana terdapat Kementerian Kesehatan, Pertanian, Perdagangan, Lingkungan, dan Perindustrian. Nah, di mana JAKIM ini juga bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Halal Industry Development Corporation atau HDC di bawah the Ministry of International Trade and Industry, MIT, dalam sertifikasi halal di beberapa negara yang ada di dunia. Nah, untuk logo halal Malaysia-nya sendiri seperti yang dilihat pada slide. Boleh slide selanjutnya. Nah, ada beberapa perkembangan penjaminan produk halal di Malaysia, yang dimana dimulai pada 1974, yang dimana Pusat Penyelidikan Bahagian Halal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri Malaysia ini mengeluarkan standarisasi halal pada produk yang memenuhi syarat Islam. Nah, pada tahun 1994, penjaminan halal dengan logo dan produk ini sudah dimulai untuk perusahaan. Untuk 30 September 1998 dilakukanlah audit pertama kali oleh perusahaan yang dipilih oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Ilham Daya.
Nah, pada 1 September 2002, yang dimana pemerintah Malaysia ini menetapkan JAKIM sebagai satu-satunya untuk sertifikasi halal ini diambil alih oleh Halal Industry Development Corporation. Nah, pada 8 Juli 2009, kegiatan dan manajemen sertifikasi halal Malaysia ini dikembalikan kepada JAKIM. Oke, selanjutnya. Oke, ini beberapa tata cara dalam pengajuan sertifikasi halal di Malaysia. Nah, untuk prosedurnya sendiri ini kurang lebih dengan di Indonesia, yang dimana kita mengajukan berkas-berkas kita di My Halal System, terus berkas kita di accept, akan diaudit. Setelah diaudit maka akan dilakukan meeting, apabila lulus akan diberikan sertifikat halal. Nah, ini beberapa dokumen yang harus disiapkan seperti profil perusahaan, sanitasi industri, manajemen pembuangan limbah, bahan tambahan, sistem kontrol halal di mana terdapat internal, bahan baku, peralatan, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, proses transportasi, dan pekerja. Next. Nah, untuk selanjutnya ada penjaminan halal di Jepang, di mana untuk penjaminan halal di Jepang sendiri ini seperti kita ketahui untuk penduduk muslimnya ini hanya berkisar antara 0,14% saja. Namun untuk konsep halal ini mulai tumbuh di Jepang, yang dimana mulai mencakup di bagian makanan dan minuman, dan juga di sektor-sektor lain seperti kosmetik, pakaian, obat-obatan, bahkan paket wisata, yang dimana untuk pemerintah Jepang juga ini berupaya untuk memperluas sektor pariwisata halal dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengunjung dari negara-negara Asia Tenggara, khususnya yang sasarannya untuk umat Islam. Next. Nah, ini ada beberapa lembaga penjaminan halal yang ada di Jepang, di mana terdapat 9, 6 diantaranya sudah tersertifikasi oleh JAKIM, 2 diantaranya telah tersertifikasi oleh MUI. Nah, ini ada beberapa logo-logo lembaga penjamin halal yang ada di Jepang, atau logo halal di Jepang. Oke, boleh next. Nah, ini ada beberapa tata cara dalam proses pengajuan sertifikasi, yang dimana ada dibagi 3 tahap. Ada untuk sertifikasi awal, ada untuk yang audit, dan juga ada untuk sertifikasi kembali atau resertifikasi. Boleh next. Nah, untuk yang selanjutnya ada penjaminan halal yang di negara Belanda, yang dimana untuk lembaga sertifikasi halal di Belanda ini ada Halal Feed and Food Inspection Authority atau FFIA, Halal Quality Control atau HQA, Total Quality Halal Correct Certification atau TQHCCA, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa logonya. Untuk penjaminan halal di Jepang sendiri ini ada beberapa permasalahan utama dalam melakukannya. Yang dimana yang pertama ada Animal Rights Organization Belanda ini menganggap bahwa penyembelihan hewan tanpa dibunuh ini akan menyiksa hewan dan melanggar kode etik perlakuan hewan. Yang kedua ini ada Islamophobia yang masih melekat pada masyarakat Belanda. Nah, untuk yang ketiga ada Federasi Dokter Hewan Eropa yang mewajibkan untuk melakukan pembunuhan hewan sebelum dilakukan penyembelihan. Nah, untuk permasalahan 1 dan 3 ini sendiri ini tidak sudah ditentang atau ditolak oleh Parlemen Belanda, jadi tidak terlalu dipermasalahkan untuk regulasi di Belandanya. Nah, boleh slide selanjutnya. Nah, untuk penjaminan halal di Thailand, ini dibagi menjadi 4 era, yang dimana yang era pertama ini ada pada tahun 1949, yang dimana penjaminan halal ini hanya didasarkan pada pendapat dari sarjana agama Islam saja, tanpa adanya audit dan sertifikasi secara fisik. Nah, untuk 1949 sampai 1997 ini ada era kedua, yang dimana pengembangan industri ini mulai berlangsung secara pesat ketika Sikul Islam Office ini mengeluarkan sertifikat halal yang pertama. Nah, untuk era yang ketiga ini pada tahun 1997 sampai 2016, di mana tahun 2016 ini, pada tahun 2002 ini didirikan Codex Basis Thailand Halal Standard Institute. Nah, pada tahun 2009
Pusat Sains Halal ini sudah mulai menyusun dan menetapkan standar penjaminan halal dan logo pada produk-produk halal. Nah, untuk pada era yang terakhir atau era keempat ini pada tahun 2017, di mana layanan sertifikasi halal ataupun e-commerce sendiri. Next. Nah, ini merupakan logo yang ada di logo halal yang ada di negara Thailand sendiri, yang dimana terdapat 3 lembaga dalam melakukan sertifikasi halal, yang dimana ada Halal Science Center, Halal Standard Institute of Thailand, dan The Central Islamic Committee of Thailand atau SICOT. Nah, untuk tantangan SICOT sendiri dalam penerbitan sertifikasi di Thailand ini adalah belum adanya unit laboratorium atau auditor ahli tersendiri, yang dimana semua keperluannya ini harus dilakukan di Pusat Halal Science di Universitas Chulalongkorn, yang dimana keterlibatan banyak pihak ini membuat SICOT sendiri ini memerlukan banyak waktu dalam mengeluarkan penerbitan sertifikasi halal. Next. Nah, ini ada beberapa alur pengajuan sertifikasi pada SICOT sendiri. Bisa dilihat di slide. Next. Nah, untuk penjamin halal yang selanjutnya ada di negara Amerika, yang dimana pada negara Amerika sendiri ini lembaga penjaminan halalnya bukan terpusat pada suatu negara, namun sudah tergabung dalam World Halal Food Council yang atau WHFC. Nah, di mana lembaga halal di Amerika ini ada American Halal Foundation, Halal Food Council USA, Islamic Food and Nutrition Council of America, dan Islamic Service of America. Yang dimana tantangan dalam penjaminan halal di Amerika sendiri ini seperti bisa dilihat, ini ada perbedaan pemahaman terkait halal dan haram suatu produk antar umat Islam yang menyebabkan terdapat banyak lembaga penyedia jasa penjamin halal di Amerika. Nah, yang dimana untuk Malaysia dan Indonesia ini sebagian besar penganut paham al-sunnah wal jamaah, khususnya mengikuti paham Imam Syafi'i. Nah, sedangkan banyak juga negara-negara yang berpaham sangat berbeda seperti paham Syiah dan Ahmadiyah. Nah, yang dimana untuk beberapa lembaga sertifikasi halal ini melakukan sertifikasi halal berdasarkan paham umat muslim sasarannya, sehingga membuat mereka lebih mementingkan proses yang lebih murah dan cepat, sehingga menyebabkan penjaminan halal ini bisa saja tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Nah, oke, boleh next. Nah, untuk penjaminan halal selanjutnya ada di Korea Selatan. Ini penjaminan halal ini dilakukan oleh banyak sekali dukungan dari berbagai industri atau lembaga-lembaga. Seperti yang kita lihat, ada lembaga administrasi, di mana institusinya ada Rural Development Administration dan Korea Forest Service, yang mana ada bentuk dukungannya berupa penelitian dan pengembangan makanan halal dan juga informasi-informasi. Ada juga untuk Korea Forest Service ini ada sertifikasi halal produksi hasil hutannya. Untuk lembaga selanjutnya ada lembaga pemerintah, di mana institusinya yaitu National Fisheries Research and Development Institute, yang di mana ini pengembangan produk makanan hasil perairan untuk kebutuhan ekspor. Next. Nah, untuk lembaga, ada lembaga publik yang di mana ada Korea Agrofisher dan Food Trade Corporation, di mana bentuk dukungannya yang berupa biaya sertifikasi halal, yang di mana dia menyediakan 90% bantuan dana untuk sertifikasi halal dan pembaruan. Ada juga dana sekitar 20 juta Korea won. Nah, untuk institusi selanjutnya ada Korea Food Research Institution, di mana peneliti dan pengembangan makanan halal dan mendukung sertifikasi halal, yang mana bentuknya itu ada tim sertifikasi halal dan dukungan dalam penelitian dan pengembangan makanan halal. Nah, ada juga institusi Korean Halal Import dan Export Trade, yang dimana ini berupa konsultasi terkait pasar halal, yang menyediakan konsultasi dengan pelayanan dengan Jakim dan juga MUI. Ada juga Busan Teknopark, yang bentuk dukungannya berupa pembiayaan sertifikasi halal dan dukungan biaya pemasaran produk halal, di mana bantuan dana terkait sertifikasi halal dan konsultasi sebesar maksimal 15 juta Korean won. Nah, ini beberapa logo-logo halal yang ada di
produk-produk Korea, yang dimana meskipun banyak lembaga yang telah mendukung pengembangan industri halal di Korea, namun juga banyak tantangan yang harus dihadapi karena kurang sinergi dari berbagai lembaga. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bab 13 yaitu peta jalan industri halal di Indonesia. Nah, industri halal Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan hasil survei penduduk Antalsesus tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk Indonesia yang beragama Islam menurut data tahun 2020 diperkirakan mencapai 229,62 juta. Pasar industri halal dunia tidak terbatasi hanya pada komunitas pasar muslim saja, tetapi non-muslim juga. Karena produk halal dipercaya sebagai produk yang berkualitas secara menyeluruh dan boleh dikonsumsi oleh siapapun. Namun untuk produk halal itu wajib bagi muslim sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, peta jalan industri halal di Indonesia ini bergerak dengan semakin sadarnya muslim sebagai populasi terbesar di Indonesia yang membutuhkan produk halal sebagai suatu kewajiban untuk dikonsumsi atau digunakan. Namun terdapat makanan dan minuman yang patut diwaspadai karena mengandung sejumlah derivat atau turunan bahan yang diekstrak dari babi yang ditambah sebagai bahan tambahan dalam pangan seperti lat, gelatin, shortening, lecithin, dan lemak yang kemungkinan berasal dari turunan babi. Karena kondisi yang sangat mengkhawatirkan itu, maka pemerintah mengundang Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan ketenangan kepada umat Islam dengan memberikan keterangan. MUI mendirikan lembaga pengajian obat dan makanan yang dikenal nama LPPOM MUI pada tanggal 6 Januari 1989 sampai sekarang, yang telah dikenal dengan nama Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014. Pengembangan ekosistem dalam penguatan rantai nilai halal dilakukan melalui pengembangan usaha syariah pada pesantren, UMKM, dan usaha besar yang mencakup sektor usaha prioritas sebagai berikut, yaitu pertanian yang terintegrasi, industri pengolahan, makanan, obat, kosmetik, dan pakaian, energi baru dan terbarukan, dan wisata halal. Peta jalan halal lembaga lain sebagai contoh adalah peta jalan dari IHLC, yang menyebutkan bahwa peta jalan selama 5 tahun yang akan berakhir pada tahun 2024, yang terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu ada tahapan formalisasi strategi, tahapan pembentukan infrastruktur pemerintah, tahapan implementasi lengkap. Nah, untuk tahapan terakhir yaitu tahapan implementasi lengkap dari peta jalan industri halal, di mana tahap ini terdapat 4 faktor yang setiap faktornya mempunyai alat pengembangan masing-masing. Keempat faktor tersebut ada konsumen, industri, pemerintah, dan investor. Nah, untuk konsumen, di mana faktor konsumen ini harus disiapkan untuk menyambut produk-produk halal. Konsumen di sini menyangkut konsumen domestik dan konsumen internasional. Alat pengembangan dari konsumen ini dengan melakukan penyadaran terhadap pentingnya produk halal dan sekaligus fakta tidak memungkinkannya produk halal akan membanjiri pasar, penyediaan data-data terkait konsumen, penyediaan pasar domestik bagi produk halal. Terus ada industri yang mempunyai peran penting dalam penerapan halal. Beberapa yang harus dilakukan oleh industri yaitu yang pertama ada menyusun peta jalan perusahaannya tidak hanya secara domestik namun juga secara internasional. Terus ada pengembangan produk yang didedikasikan untuk menyambut pasar halal. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintah dan mengambil keputusan untuk bisa mendukung ekspor pemerintah sekaligus mengedukasi dunia tentang produk-produk halal di Indonesia. Yang keempat, melakukan akses kepada penyedia dana Islami. Terus keterlibatan pemerintah dalam peta jalan industri juga dilaksanakan dengan yang pertama, mengkoordinasikan lembaga terkait halal. Hal ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk menyelaraskan lembaga-lembaga dan institusi tersebut. Yang kedua, itu pemerintah harus menyelaraskan aktivitas dan tanggung jawab antar lembaga halal di Indonesia. Yang ketiga, mendorong dan mendukung kemajuan industri terkait halal, semisal dengan menyediakan pendanaan syariah yang ditunjukkan khusus untuk industri halal. Yang keempat, mengukur dan melakukan monitor perkembangan industri halal. Pengukuran ini digunakan untuk mengevaluasi kegiatan evaluasi dan perbaikan strategi halal. Nah, keterlibatan pemerintah lainnya salah satunya adalah Lembaga Penjaminan Halal dari Pemerintah Indonesia yang berlandaskan undang-undang, yaitu BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Landas lainnya BPJH dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. Dalam pelaksanaan wewenang BPJPH bekerjasama pada pasal 7 Undang-Undang JPH dengan kementerian dan atau lembaga yang terkait. Yang kedua ada lembaga pemeriksaan halal, yang ketiga yaitu MUI. Nah, untuk investor berperan dalam menciptakan peluang-peluang produk baru dalam industri halal. Sebagai faktor penting dalam penerapan peta jalan halal Indonesia, investor diarahkan untuk menyediakan pendanaan yang terarah dan terencana untuk produk halal, menentukan level dukungan terhadap industri, dan memperbolehkan investor individu untuk berpartisipasi dalam industri halal. Selain dari pengembangan peta jalan industri halal yang secara makro masih membutuhkan banyak penerjemahan pada skala mikro dan unit-unit aktivitas nyata, maka beberapa pengembangan tersebut seharusnya juga mempertimbangkan konsep pengembangan penunjang industri halal, antara lain dalam bentuk yang pertama ada proyeksi pengembangan di beberapa area yang akan menunjang tumbuhnya industri halal di Indonesia. Yang kedua, harmonisasi lembaga-lembaga terkait penjaminan halal. Yang ketiga, bidang infrastruktur. Yang keempat, bidang jasa dan layanan. 5, sumber daya manusia. Keenam, standarisasi dan sertifikat halal. Untuk proyeksi, ini yang dimana bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam penunjang industri halal tersebut antara lain yaitu bidang produksi baik sektor pangan, kosmetik, farmasi maupun produksi lainnya. Nah, untuk sektor pangan secara global, industri halal telah difokuskan sebagai salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat. Pelayanan industri halal terhadap sektor kehidupan manusia didominasi oleh sektor pangan. Beberapa isu yang menyangkut pengembangan industri pangan dan minuman halal adalah sebagai berikut, yaitu bahan baku halal, tata cara mendapatkan bahan baku atau penyembelihan yang halal, penanganan, proses, dan distribusi pangan dan minuman, penyimpanan dan penyajian, pengepakan dan pelabelan. Nah, untuk farmasi dan kosmetik, di mana ini termasuk produk yang terbuat dari bahan-bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Kandungan itu bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan kandungan itu bebas dari unsur binatang yang dihalalkan dan yang diharamkan yang tidak sembelih sesuai dengan tuntunan Islam. Komoditas itu harus diproduksi dan diproses menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, farmasi dan kosmetik halal merupakan harmonisasi dari syariat Islam, DGMP serta bahan baku halal. Rantai nilai halal merupakan proses penambahan nilai halal pada bagian proses produksi sehingga menjaga kehalalan sebuah barang. Semua sistem dalam nilai rantai nilai harus mengikuti prinsip dan standar halal serta menghindari yang dilarang oleh syariat. Karena itu perlu ada pengkhususan dalam proses produksi barang halal guna menghindari campuran zat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini ada struktur rantai halal industri farmasi dan kosmetik dari bahan baku sama sumber daya manusia hingga ke promosinya. Terus ada harmonisasi lembaga yang terkait dengan penjaminan halal, di mana harmonisasi, sinergi, dan koordinasi dapat dimulai dari beberapa kementerian atau lembaga seperti BI, Kenex, lembaga yang terkait dengan perindustri juga harus dilibatkan seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, lembaga non-pemerintah seperti MUI sebagai lembaga pemberi fatwa halal juga diperlukan sinergi dan koordinasi lebih erat dalam rangka pengembangan industri halal, termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan implementasi penjamin halal. Tugas harmonisasi ini tentunya mempunyai tantangan yang luar biasa besar, karena memang sejak keluarnya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, banyak lembaga pendidikan dan yayasan Islam yang mendirikan lembaga pemeriksaan halal, yaitu LPH, di mana LPH sebagai bagian penting dari sistem dan penjaminan halal di Indonesia juga masih mempunyai tantangan. Tantangan tersebut yaitu yang pertama harus mewakili aspirasi umat Islam dan anggotanya yang hanya terdiri dari orang Islam saja dan tidak ada yang beragama lain. Yang kedua, para anggota selain memenuhi kriteria nomor 1 juga harus ada yang ahli fikih dan ahli berbagai keahlian yang berkaitan dengan teknologi pangan seperti ahli teknologi pangan kimia, biologi, biokimia, dan sebagainya. Terus yang ketiga harus bersifat non-profit oriented, yaitu tidak mencari keuntungan. Yang keempat, mempunyai jaringan yang luas yang melingkupi seluruh wilayah Indonesia. Kelima, harus bersifat independen, tidak mewakili atau dipengaruhi oleh produsen maupun pemerintah. Terus ada bidang infrastruktur. Nah, infrastruktur pendukung industri halal antara lain berupa pengembangan kawasan industri halal dan logistik halal. Untuk kawasan industri halal dapat merupakan sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas.
Untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan halal, sesuai standar kawasan industri dan kriteria kawasan industri, yaitu ada manajemen kawasan industri halal, laboratorium pemeriksaan dan pengujian produk halal, sistem pengolahan air bersih, air limbah sesuai persyaratan halal, tenaga kerja terlatih dan semi terlatih dalam jaminan produk halal, pembatas kawasan industri halal, pembatas kawasan industri halal berupa bangunan, fisik alam, atau pembatas lainnya yang dapat dilihat. Selanjutnya, bidang jasa dan layanan. Nah, ekosistem industri halal pada jasa dan layanan salah satunya adalah pengembangan pada pariwisatanya. Pariwisata halal adalah penyediaan fasilitas dan sarana serta prasarana yang memudahkan bagi Muslim untuk mendapatkan produk yang tersedia berstandar halal. Pariwisata halal sangat berbeda dengan pariwisata religi, karena pariwisata halal melingkup bagi kesediaan sarana prasarana dengan standar halal, sehingga bagi pengunjung Muslim mudah mengakses seperti restoran dengan standar halalnya, spa dengan yang berstandar halal, hotel dan sarana pendukung lainnya, serta tempat melaksanakan ibadah sholat seperti masjid ataupun musola. Terus ada standarisasi dan sertifikat halal. Berdasarkan Undang-Undang JPH, standar yang digunakan adalah standar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Badan Standarisasi Nasional atau BSN. BSN telah mengeluarkan SNI nomor 99.001 pada tahun 2016 terkait dengan sistem manajemen halal, dan juga SNI 99.002 terkait tentang cara sembelih unggas dan rumah potong unggasnya. Terus untuk SNI 99.003 terkait cara sembelih hewan domestikasi atau hewan kaki 4 dan rumah potong hewannya. Dalam menghasilkan produk yang terjamin kehalalannya, maka harus menerapkan 3 konsep, yaitu zero limit, zero defect, dan zero risk. Di mana zero limit itu bahan halal yang tidak boleh terdapat di dalam bahan mentah, bahan tambahan, dan produk pada semua rangkaian produksinya, termasuk juga tidak boleh ada bahan yang terkena najis yang mengkontaminasi bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produk halal. Untuk zero defect, yaitu tidak boleh ada sama sekali produk halal yang dihasilkan, mengingat resiko besar yang ditanggung perusahaan apabila ada klaim produk halal dan ternyata benar. Nah, jika kedua hal ini diterapkan, maka tidak ada risiko, yaitu dinamai dengan zero risk. Tidak ada risiko buruk yang akan ditanggung oleh perusahaannya. Oke, itu mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya atas presentasinya ya. Dari awal tadi sampai akhir ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada ekosistem industri halal. Tadi di awal ada informasi bahwa kalau misalnya produk-produk ekspor itu juga yang masuk ke Indonesia, salah satunya ada persyaratan halal juga diperhatikan ya tadi ya. Dan sebagai bentuk dukungan pemerintah juga ya melalui regulasinya, bahwa sudah mendukung dan juga menggalakkan terkait dengan produk halal ini ya terbukti dengan dukungannya adanya suatu regulasi ataupun bahkan undang-undang khusus jaminan produk halal ya. Dan dia bertahap gitu, tidak langsung gitu ya. Karena apa, dari sisi produsen juga tentunya mereka harus melakukan penyesuaian ya. Nah, di satu sisi kan produsen itu tadi mereka seperti terkejut gitu ya dengan suatu regulasi yang baru, tentunya itu kan tidak mudah ya. Perlu effort yang khusus juga ya untuk mendapatkan sertifikasi halal itu. Nah, tapi sekaligus karena sudah diatur oleh regulasi, ya lambat laun ya produsen juga harus menyesuaikan. Jadi tahapan yang pertama adalah yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu dari produk makanan dan minuman, itu tahap pertama ya. Tahap selanjutnya baru yang non makanan tadi, termasuklah ke obat ya, kosmetik juga termasuk, dan juga produk-produk kimia tadi katanya ya. Nah, kayak gitu. Kemudian di berbagai negara juga tadi sudah kita lihat ada concern yang khusus gitu di lembaga masing-masing ya. Di Indonesia MUI ya, kalau Malaysia Jakim tadi, dan logo-logonya juga dengan masing-masing contoh ya. Ternyata di negara-negara luar ya, Jepang, Amerika ya dan seterusnya, yang kita kenal mungkin
penduduknya Islam minoritas, ternyata mereka juga sudah mulai memperhatikan itu gitu. Walaupun dalam mengaplikasikannya tentunya punya tantangan tersendiri ya. Tadi kalau kita lihat macam-macam tuh tantangan untuk menegakkan itu ya, tentang halal. Belum lagi misalnya terkait dengan Islamofobia tadi ada juga di Amerika tadi ya. Jadi ketakutan yang sangat besar terkait dengan agama Islam, misalnya entah apalah itu ya penyebabnya ya. Kemudian belum lagi aliran-aliran yang berbagai macam ya, pemahaman-pemahaman yang berbagai macam tadi itu, ada Syiah dan segala macam ya. Kemudian ya segala macam tantangan-tantangan yang lain lah bisa dihadapi ya untuk menegakkan itu tadi. Nah itu mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang lebih untuk kita ya, bagaimana industri halal ternyata tidak hanya kata-kata halal itu identik dengan makanan ya, ternyata juga ke obat ya, kosmetik, kemudian termasuk juga pariwisata halal ya, fashion dan sebagainya. Intinya bahwa isu halal ini sudah mengglobal dan itu dalam tahap tahap untuk mengaplikasikan ya, walaupun belum seluruhnya ya, karena ini baru pijakan-pijakan awal ya, beberapa sudah melaksanakan, beberapa sedang proses, dan ini terus berkembang intinya. Belum puncak tapi ini terus berkembang ya. Nah, oke ya, sebelum kita mengakhiri ya, mungkin saya minta reviewnya gitu dari masing-masing ini bertujuh ya, dari pertemuan hari ini. Nah, kira-kira apa yang bisa ditangkap, bisa disimpulkan, kemudian yang bisa kalian ramu lah ya, closing statement-nya dari kalian masing-masing. Nah, mungkin kita mulai dari Vivi dulu deh. Vivi, silakan. Tentang pertemuan hari ini ya Pak. Ya. Jadi yang saya sebutkan kan tentang ekosistem produk halal ya Pak. Jadi kalau dalam sejarah agama Islam itu kan dia ada yang dikenal dengan istilah yang halal sama yang haram, itu baik dari produknya ataupun perbuatan seperti itu kan. Nah jadi dia itu mengikuti dari beberapa peraturan-peraturan gitu kan, dari peraturan agamanya sendiri, dan juga sekarang udah ada peraturan dari regulasi peraturan perundang-undangan kan, seperti yang diatur oleh Kementerian Agama juga, dan juga misalnya dari bidang LPH-nya gitu, serta BPJS-nya. Nah, terus peraturan-peraturan itu juga bukan hanya istilah tentang halal dan haram itu bukan hanya ada di Indonesia saja gitu kan, tapi juga ada ditemukan di berbagai negara gitu kan, dari berbagai belahan dunia. Seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti tadi dari Jepang, Amerika, dari Korea Selatan kan, dan lain-lain. Nah, terus untuk yang konsep halal dan haram ini juga itu memiliki banyak tahapan gitu kan. Kalau untuk produk juga dilihat dari awalnya gitu kan, dari awal dia pembuatan terus hingga proses sampai akhirnya sampai dapat outputnya gitu. Dan sebenarnya konsep halal ini tuh sangat penting gitu kan, bagi muslimnya sendiri, bagi konsumen, dan juga bagi produsen gitu kan. Itu merupakan salah satu peluang usaha juga. Mungkin sekian dari saya Pak. Ya baik, terima kasih Vivi ya. Coba lanjut Rani. Kira-kira apa yang bisa Rani bisa sampaikan? Baik, untuk kesimpulannya ini produk halal ini kan udah karena mayoritas Islam di Indonesia atau di dunia ini besar, jadi produk halal banyak menjadi kritis untuk dibuat peraturan-peraturan gitu untuk menjamin suatu produk. Nah, untuk peraturan ini tidak hanya di Indonesia, tapi negara luar juga aware gitu untuk menganalisa atau membuat peraturan-peraturan terkait produk halal. Untuk produk halal juga banyak ya titik kritis di produk halal, mulai dari pembuatannya, pengolahannya, kemudian bahan-bahan tambahannya, dan semua itu dianalisis lagi untuk melihat kehalalannya. Gitu, Pak. Oke. Yang dari saya.
Ya, baik, terima kasih Rani. Jadi ada tambahan informasi bahwa ada titik kritis tadi ya di setiap produk ya. Kemudian di situ menjadi salah satu peluang untuk bisa dianalisis gitu kan ya. Untuk bisa dianalisis. Berarti di titik kritis itu yang bisa menjadi poin. Misalnya kalian ingin mengembangkan penelitian, kalian udah tahu titik kritis produk-produknya di mana. Nah, di situ titik kritis kalian ngambil sampelnya gitu. Samplingnya. Nah, samplingnya di situ. Sampling di titik kritis 1, sampling di titik kritis 2. Satu titik kritis ya udah satu judul itu ya ibaratnya ya. Tuh. Nah, jadi banyaklah peluang-peluang untuk melakukan analisis, mengembangkan metode analisis ya, ataupun kalau tidak mengembangkan metode, kita menggunakan metode yang established ya, tapi kita misalnya menguji ya, menguji. Bisa aja tuh kalian nanti mau melakukan penelitian menguji derivat apa gitu ya, ataupun menguji kehalalan entah apa yang mau diuji, entah alkohol ataupun misalnya kandungan babi ataupun apa dari bakso yang dijual di kantin, misalnya kantin kampus misalnya, ataupun kue apalah nanti mau dijual di kantin kampus atau apa, itu udah bisa jadi topik-topik menarik untuk dikembangkan gitu ya, ataupun dari kantin di kos-kosan ataupun mana gitu. Tapi tergantung juga ya, kadang tidak kalau pengalaman cerita dari teman itu, ada juga orang yang nggak mau kantinnya jadikan sampel gitu. Nah, takut kalau ada misalnya kesimpulannya merujuk ke sana kan, nanti bisa jadi bumerang bagi dia gitu. Tapi kalau dia yakin bahwa kantinnya itu aman-aman saja ya, dia produksi dengan baik misalnya, makan dia senang gitu. Justru dengan analisis itu dia dapat uji gratis, tidak perlu bayar kan. Terus orang menyampaikan hasil ujinya, itu jadi nilai jual dia. Oh, kantin saya udah diuji loh sama mahasiswa farmasi, aman loh. Nah, gitu kan. Itu ada di salah satu kantin di salah satu kampus juga udah dilakukan uji terhadap baksonya dan aman. Wah, itu dari tahun ke tahun diulang-ulang terus tuh sampai mahasiswa baru. Wah, itu udah diuji katanya. Padahal diujinya udah 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Yang sekarang kita enggak tahu kan. Nah, tapi itu jadi nilai jual dia tersendiri gitu. Wah, ini udah diuji nih sama tim dosen dan mahasiswanya ini. Wah, gitu. Di satu kampus ya misalnya. Nah, itu begitulah ya menariknya gitu. Tantangan sekaligus peluang gitu. Ya, gimana kalau menurut Fikri apa yang bisa disimpulkan dan disampaikan? Baik Pak, menurut saya untuk materi hari ini itu yang mana yang produk halal ini yang awal mulanya hanya dari Al-Quran dan fikih lain, dan sekarang dah jadi dikembangkan jadi peraturan dari LPPOM MUI, BPJPH dengan LPPH. Dan di produk halal ini yang awalnya di Indonesia aja, dan itu bisa berkembang jadi internasional. Misalnya itu yang di Jepang tadi itu yang penduduk muslimnya hanya 0,14%, tapi walaupun sangat sedikit itu mereka juga udah bikin produk halal, pengembangan produk halal, yang mana itu bisa kayak meningkatkan nilai jual tadi. Dan dari produk halal itu, saya kan dalam itu diatur dari proses awal distribusi sampai output, yaitu dari inputnya, dari substansinya, dari prosesnya yang sudah sertifikasi, dan outputnya bahkan pun dari pekerja yang menyajikannya pun tetap ada kalanya. Dan di akhir tadi itu dia ada 3-0, yaitu zero limit, zero defect, dan zero risk. Dan itu dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Ada 3-0 ya. Pertemuan lalu juga udah pernah disinggung ya dalam analisisnya itu ada 3-0 tadi. Ingat-ingat tuh prinsipnya ya. Kemudian gimana dengan pendapat Hendrawan? Apa yang bisa disimpulkan? Baik, yang dapat disimpulkan dari pertemuan kali ini, di sini kita akan mempresentasikan tentang istilahnya membedah suatu buku tentang industri produk halal gitu ya, dan juga ternyata ekosistem Jaringan ya. Mana Hendrawan? Jaringan nih kayaknya.
Oke. Sambil nunggu Hendrawan bisa gabung lagi, coba Rizky Kurnia. Nah, kan ini produk halal kan ini sesuai dengan syariat Islam. Namun setiap negara tuh memiliki banyak tantangan sehingga dibuatlah peraturan untuk kayak produk kayak Indonesia kan ada BPJPH di undang-undang JPH. Nah, dan juga nih kan paling banyak mayoritas Islam kan selain di Arab tuh Indonesia sama di Malaysia. Sehingga dan negara lain juga dibuat logo halal. Seperti Jepang kan ada banyak 9 logo halal tuh. Tapi dia juga telah tersertifikasi oleh Jakim dari Malaysia dan juga MUI. Terus selain produk halal yang mendukung nih juga dia didukung oleh pariwisata. Kan pariwisata kan di Indonesia nih kan banyak yang orang ke pariwisata, namun kan kadang di produknya tuh belum ada logo halal. Jadi untuk dengan logo halal ini juga membuat nilai pariwisata ini naik, investor, produsen, konsumennya juga naik. Itu Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Bahkan tadi ada yang lebih dari satu logo ya di negaranya ya. Ya, kira-kira apa yang membuat dia beda-beda logonya itu? Apa tadi? Ada yang bisa jelaskan lagi? Di satu negara logonya beda gitu. Ada 9 ya tadi. Di negara mana tuh, Rizky? Jepang, Pak. Jepang ya. Kenapa bisa beda-beda di Jepang ada 9 logo? Misalnya di Indonesia 1 logo kan? Apa tadi faktornya? Bagian siapa tadi presentasi yang itu ya, yang Jepang tadi itu ya? Saya Pak. William ya. Gimana William? Kalau menurut saya mungkin karena banyaknya logo itu juga salah satu faktornya banyaknya lembaga penjamin halal yang ada di Jepang. Nah, salah satu faktornya mungkin di Jepang sendiri belum ada terintegrasi sama satu lembaga yang ini pusatnya Pak, seperti itu. Jadi setiap daerah tuh ada lembaga penjaminnya masing-masing gitu. Kalau di Indonesia kan ada di pusatnya MUI gitu ya. Pak. Jadi satu lembaga fatwa gitu ya. Iya Pak. Itu ya, karena di Jepang juga ya minoritas juga kalau Muslim di sana, tapi ternyata mereka juga aware dengan ini ya. Jadi mereka tidak mau ketinggalan dengan ya isu global terkait dengan halal. Mereka juga berpartisipasi aktif gitu justru, bahkan sampai 9 logo tadi ya. Oke, gimana William? Kalau William apa yang bisa disimpulkan? Oke, kalau menurut saya yang dari bab-bab ini ada terdapat beberapa poin setiap bab-babnya, dari mulainya sejarah dari penjaminan produk halal yang ada di Indonesia sampai terbentuknya peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dan juga ada peraturan pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang tata cara penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, dan juga ada beberapa seperti titik kritis yang telah disebutkan teman-teman saya sebelumnya, seperti kayak restoran ataupun minuman karbonisasi ataupun produk-produk obat-obatan dan makanan seperti itu Pak. Nah, ada juga seperti disebutkan teman saya juga banyak negara yang aware tentang produk halalnya dalam meningkatkan sektor pariwisatanya juga seperti yang ada di Jepang seperti itu Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ya, sambil nunggu Hendrawan ya, berarti Ramidiani lah. Belum ya, silakan. Apa yang bisa disimpulkan? Baik Pak, kalau dari segi saya sih mungkin melengkapi dari kawan-kawan tadi aja. Nah, jadi mungkin ada beberapa poin yang belum disebutkan, seperti di bagian saya tadi itu ada saya jelaskan tentang percontohan kantin halal yang di salah satu universitas itu di UB. Nah, itu mereka ada kantin halal
dan menjadikan tim percontohan. Nah, gitu artinya kan halal itu bukan hanya sekedar untuk produk-produk yang secara umum, tapi untuk ruang lingkup kecil seperti lingkup kampus juga bisa kita terapkan. Itu poin pertama. Yang kedua, ada beberapa sektor-sektor juga selain bukan hanya tentang makanan, tapi juga ada pariwisata, terus fashion, terus juga kosmetika, dan masih banyak lagi. Mungkin itu aja sih, Pak. Oke, berarti terkait halal ini ya kita mulai dari lingkungan yang kecil lah gitu ya. Nah, dari sampai di lingkungan kampus ya. Nah, itu tadi makanya bisa jadi peluang untuk dijadikan bahan kajian ya, bahan penelitian di lingkungan kampus aja misalnya, atau lingkungan sekitar tempat tinggal ya, kos, kantin, warung, tempat jajanan gitu ya. Nah, kan bisa-bisa aja jadi salah satu topik. Misalnya kalau kalian kemarin ngambil elektif BKO dalam jamu ya, nah, itu udah bisa jadi penelitian untuk meneliti jamu-jamu yang ada di pasar, yang ada di Pontianak ini, Parit Besar atau Sudirman atau di mana. Nah, itu teman-temannya udah ada yang ngambil topik-topik ke arah sana. Jadi mengaplikasikan elektif yang mereka ambil sehingga jadi suatu penelitian skripsi. Nah, tentang jamu, analisis PKO udah ada yang ambil. Ya. Kemudian untuk ke arah cemaran lingkungan, ya kemarin ide-ide teman-temannya sudah ada yang muncul. Ya, nggak tahu nih 2019 mungkin ada yang akan penelitian ke sana. Kemudian ya mata kuliah terkait dengan ini ya bisa saja jadi salah satu topik yang menarik untuk dikaji ya di lingkungan-lingkungan kecil tadi ya, untuk mengkaji ya apa dari sekian tadi titik kritis mana yang mau diambil ya. Nah, yang penting kan nanti bagaimana membuat latar belakang yang kuat ya, sehingga kita bisa menjadikan topik ini menjadi topik yang baik untuk tugas akhir. Nah, di situ kan jangka menengahnya seperti itu ya. Sehingga mata kuliah yang kita pelajari kira-kira menjadi ide, menjadi apa ya? Menjadi suatu gagasan ya untuk kita dalami lebih lanjut. Biasa kan mahasiswa itu akan mendalami suatu topik ketika dia jadikan tugas akhir, dia akan dalami itu. Nah, tapi dari sekian macam banyak mata kuliah yang diambil gitu ya, harapannya bisa diaplikasikan seperti itu. Kemudian, ya Hendrawan belum masuk juga ya, mungkin ini berat nih jaringannya ini ya. Yaitu salah satu kendala perkuliahan online ya, kadang tidak hanya mahasiswa ya, saya sendiri pun kadang juga mengalami kendala yang sama ya, keluar masuk ya. Kadang juga tergantung jaringan ya, tergantung perangkat laptop ya. Kadang spek yang tidak mumpuni pun mempengaruhi ya. Kalau saya gunakan laptop yang satu lagi, yang speknya lebih rendah, ya tidak mampu bertahan selama ini gitu. Kadang baru setengah jam sudah mulai hang ya. Harus restart. Nah, itu sangat mengganggu ya, sangat mengganggu ya. Sangat mempengaruhi kestabilan, kenyamanan berdiskusi segala macam ya. Itulah fakta di lapangannya. Ya. Ya, oleh karena itu biasanya metode pembelajaran ya dikombinasikan dengan berbagai macam ya. Ya, baik sinkronus, asinkronus ya, dengan e-learning, Untan ya, dengan Edmodo, Google Classroom, YouTube, segala macam dikombinasikan ya untuk mengakomodir semuanya lah gitu, untuk variasi. Oke ya, karena Hendrawan juga belum datang, nanti kalau dia masuk tinggal sendiri nih berarti. Oke, saya pikir pertemuan kita dari awal dulu bertatap muka ya, sampai bertatap layar ya, ya sudah kurang lebih 5 kali pertemuan. Saya pikir cukup untuk membuka wawasan dan sebagai pengantar ya, untuk analisis pengembangan produk halal seperti itu. Dan kita sudah ada singgung sedikit selain wawasan-wawasan umum, ya titik kritis, ya mau tidak mau juga kita menyinggung ada kaidah-kaidah bagaimana syariat Islam memandang itu ya sedikit ya, walaupun kita tidak menghadirkan ulama untuk membahas itu, tapi setidaknya kita ada singgung sedikit lah dari tulisan-tulisannya para yang ahli di bidang agama ya. Kita juga singgung tentang fikih terkait konsep halal dan haram ya. Setidaknya mahasiswa ya yang muslim jadi lebih tahu, walaupun sebenarnya sebelumnya bisa jadi udah tahu sebenarnya. Dengan adanya mata kuliah ini jadi mengingatkan kembali kita bahwa salah satu syariat yang
penting juga dalam kehidupan sehari-hari ya, selain ibadah masing-masing, sholat segala macam ya. Ternyata ada satu hal yang dekat dengan kita yang mungkin selama ini jarang kita perhatikan terkait dengan makanan dan minuman, bahkan pakaian yang kita konsumsi gitu ya. Bahkan termasuk pariwisata atau hiburan ya. Nah, ternyata bisa jadi kita memperhatikan syariat yang lain atau ibadah yang lain. Kita sholatnya rajin dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk memperhatikan bagaimana adab kita dalam makan, minum, terkait dengan kehalalan ya, kita tidak aware dengan itu. Kalau kita belanja pun mungkin jangan-jangan kita hanya memperhatikan mereknya gitu ya. Kita tidak perhatikan logo halalnya ada nggak nih untuk lebih meyakinkan. Atau mungkin kita sudah terbiasa dengan edukasi bahwa kalau mau beli produk makanan, minuman, apalagi obat ya obat lah ya, kosmetik, lihat logo BPOM-nya ada nggak gitu ya, registrasinya. Nah sekarang kita punya tugas tambahan agar lebih aware. Nah selain kita lihat logo ya, ada nggak izin BPOM-nya untuk makanan ya, untuk obat ya, kosmetik dan sebagainya. Nah kita juga bisa lihat komposisinya ya, dari segi obat-obat itu kan biasa kita sering itu diedukasi kalau mata kuliah tertentu. Kalau beli obat jangan cuma lihat mereknya, lihat juga komposisinya sambil belajar kan ya, itu komposisinya obatnya apa, fungsinya apa. Ada izin BPOM-nya untuk memastikan agar obat itu asli atau palsu nih aspalnya kan. Dari mana mendapatkannya itu juga penting nih. Dagu sipu, dapatkan, simpan, buang ya. Dapatkan, gunakan, simpan, buang. Nah, kadang obat-obat yang tidak jelas itu cara mendapatkannya ada udah meragukan. Dari mulut ke mulut ya, ataupun diam-diam sembunyi-sembunyi di emperan ya. Nah, itu harganya jauh lebih murah. Nah, itu kadang harus diwaspadai. Jadi kita sebagai konsumen juga harus cerdas. Kita sebagai mahasiswa farmasi juga harus bisa mengedukasi masyarakat jangan tergiur dengan harga yang murah segala macam ya. Kalau beli kosmetik ini yang banyak nih ibu-ibu di kampung nih. Wih, murah di sana, beli di sana. Bagus katanya. Mereknya sama, penampilannya sama, tapi harga jauh lebih murah dari kayak yang di toko-toko itu tuh misalnya kan, toko kosmetik misalnya. Nah, itu kan sebenarnya harus diwaspadai. Segala sesuatu yang tidak lazim dari segi harga segala macam waspadai dulu gitu. Benar nggak itu? Kok bisa jauh harganya kan? Nah, segala macam lah. Jadi sekarang juga punya punya khususnya yang muslim ya, yang non muslim kan dipersilahkan. Ada juga yang ingin melihat logo halal ya. Yang muslim berarti punya tugas tambahan kalau membeli produk-produk ya, lihat juga ada logo halalnya nggak, biar lebih yakin gitu. Walaupun yang belum ada logo halalnya tadi belum tentu juga haram ya. Tapi kalau ada logo halalnya lebih yakin. Dan bisa juga mulai gitu, coba di-download aplikasi untuk mendeteksi logo halal ya. Nah, benar nggak nih yang ada logonya di kemasan, ternyata di websitenya juga ada halalnya. Jangan-jangan logonya ini buat sendiri nih, nempel sendiri gitu. Bisa jadi juga kan, ada logonya ternyata buat sendiri atau nempel sendiri dan sebagainya. Nah itu ya, selain itu PR yang paling besar adalah tentunya sesuai dengan keahlian kalian sebagai farmasi, yaitu mampu menganalisis ya dan juga mengembangkan ya produk halal itu tadi. Nah, mengembangkan analisisnya ataupun juga mampu menganalisisnya, melakukan pemisahannya ya, sampai menganalisisnya dengan berbagai macam metode. Nah, di situ harapannya juga bisa berkembang nanti. Tentunya di mata kuliah elektif ini diberikan suatu motivasi gitu ya, diberikan suatu fasilitas, memfasilitasi saja. Belum sampai praktek kan ya. Nah, kalau praktek itu kan berarti harus dilakukan langsung. Harus dilakukan langsung gitu. Tapi setidaknya dapat gambaran, informasi, ya, metode yang bisa digunakan ini ya, apa yang bisa dilihat ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, untuk itu makanya ujiannya saya dalam bentuk proyek yang kemarin. Proyek makalah dan juga presentasi gitu. Silahkan untuk makalahnya nanti dibuat dengan baik. Tentunya dengan membuat makalah kalian akan banyak mencari literatur, tidak mungkin satu kan. Nah dengan begitu tentunya kalian akan banyak membaca, mengkaji, dan merumuskan kembali gitu. Nah mudah-mudahan dari makalah yang dibuat itu ya bisa menjadi salah satu ide juga nanti untuk dikembangkan di skripsi.
Kemudian nanti dipresentasikan. Nah, itu sebagai bukti bahwa apa yang sudah ditulis, dikaji, dianalisis, disintesis gitu ya. Itu kalian mampu memahaminya sehingga bisa menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana ya, sehingga kalian paham, orang lain yang mendengarkan pun juga bisa paham. Silahkan metodenya macam-macam. Kalian mau rekam boleh ya, pakai aplikasi apapun boleh, mau bikin suatu animasi boleh, mau bikin bagaimanapun boleh sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya, dengan keahlian masing-masing. Nah, silahkan nanti bagaimana metode untuk menyampaikan presentasi dari makalah yang dibuat. Nanti yang dikumpulkan adalah makalahnya itu ya, kemudian juga hasil presentasinya itu juga dikumpulkan. Ada 2 itu yang dikumpulkan. Oke ya, mungkin saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya ya untuk mata kuliah elektif analisis dan pengembangan produk halal. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah tentunya datangnya dari saya sendiri ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kemudian silahkan untuk selanjutnya dilanjutkan dengan 2 dosen berikutnya ya. Jadi mulai hari ini sudah boleh menghubungi dosen berikutnya agar pekan depan siap-siap. Assalamualaikum Pak atau Ibu ya. Jadi dilanjutkan dengan dosen kita ada 3 ya, saya lanjutkan Pak Is, Wahyudi, kemudian yang selanjutnya ada Bu Rafika. Kalau nggak salah kemarin Bu Rafika koordinasi, beliau masuk yang terakhir ya. Berarti yang kedua ini masuk Pak Is. Kemarin sudah saya konfirmasi ke Pak Is Wahyudi, katanya belum ada yang menghubungi saya. Ya Pak, sekarang kuliahnya masih dengan saya gitu. Nanti saya arahkan mahasiswa untuk menghubungi Bapak. Jadi silahkan nanti William, PJ-nya, untuk menghubungi Pak Is Wahyudi ya. Boleh dihubungi sekarang. Disampaikan jadwalnya kapanlah terserah, nggak mesti jadwal yang sama. Sesuai dengan kesempatan beliau kapan dan kalian sepakat, silahkan. Jadi dihubungin sekarang biar apa? Biar ada waktu 1 pekan untuk dosennya siap-siap juga gitu ya. Ataupun ada arahan dari dosennya misalnya apa gitu. Jadi jangan mendadak juga, kalau yang pertemuan baru itu harus dihubungi seminggu sebelumnya kalau bisa. Ya, kecuali lanjutan. Kalau lanjutan tinggal diingatkan aja H-1 kan ya. Nah, kalau yang baru ini hubungi 1 pekan sebelumnya lebih baik agar siap-siap. Dan khawatir kalau dihubungi H-1 justru ada agenda lain ataupun justru belum tahu bahwa sebenarnya jadwal tersebut ada mata kuliah yang sudah beliau mulai untuk lanjutkan gitu. Itu ya kurang lebih ya, silahkan nanti bisa saling diingatkan ya. Jadi pekan depan, jadi tidak pertemuan dengan saya, tapi dengan saya tinggal proyek ujiannya itu dicicil. Nah, kurang lebih waktunya 2 pekan dari sekarang. Silahkan boleh dicicil dari sekarang ya. Saya yakin dari kemarin udah dicicil ya. Saya yakin nih udah dikerjakan nih. Setidaknya udah searching, mungkin udah menulis dan sebagainya, dilanjutkan. Terima kasih sekali lagi ya. Mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oh ya, ada Hendrawan nih masuk nih. Wah, kita nggak sapa Hendrawan nih. Udah berjuang masuk ya. Sorry, baru lihat saya ini, baru muncul. Hendrawan masih bisa? Bisa Pak, tapi sinyalnya lagi masih gangguan nih Pak, masih belum stabil. Masih belum stabil ya. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhir ini? Teman-temannya nunggu dari tadi kan. Ada lagi nggak mau dilanjutkan? Tadi terputus nih, baru awal dikit tadi terputus gitu. Silakan, gimana Hendrawan? Apa tadi ya? Nggak lupa sih Pak. Mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih lah dari Bapak setelah menyampaikan materi makul halal ini. Iya. Itu sih Pak, ucapan terima kasih sih Pak. Iya. Mungkin. Ya sama-sama lah kalau gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa. Ya ngeblank juga ya, itu salah satu kendala tuh. Kita tadi udah semangat mau nyampaikan apa, gara-gara gangguan teknis bisa lupa loh. Biasa tuh kayak gitu tuh. Ya tapi ya begitulah intinya Hendrawan ya. Ya nanti apa-apa yang teman-temannya sampaikan ya nanti kita Hendrawan bisa lihat aja lah di rekamannya ya. Nah, itu kan bisa dilihat teman-teman nyampaikan apa ya. Jangan-jangan ada gosipkan saya tadi nih pas saya keluar gitu. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi Hendrawan tadi
juga yang lain juga ya. Sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Silahkan dilanjutkan agendanya. Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan sama-sama.